Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaira Azahra. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu teori penting dalam mata kuliah teori belajar, yaitu teori pemrosesan informasi. Untuk info lebih lengkap dan lebih lanjutnya, mari menyimak video ini. Oke semuanya, apa sih yang dimaksud dengan teori pemrosesan informasi ini? Teori pemrosesan informasi ini berfokus pada bagaimana manusia itu menerima, mengelola, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang diperoleh selama proses belajar. Secara sederhananya, teori ini itu melihat otak manusia bekerja seperti komputer, yang dimana menerima input, lalu memproses data, dan menghasilkan output berupa pengetahuan atau keterampilan baru. Teori ini menekankan pada proses mental seperti perhatian, pengkodean, penyimpanan dalam memori, dan juga pengambilan kembali informasi yang tersimpan dalam memori tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas struktur memori. Sistem memori manusia terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, memori sensorik, yaitu tempat pertama kali informasi diterima melalui panca indera. Informasi di tahap ini hanya bertahan sangat singkat, sekitar 1 hingga 2 detik saja. Kedua, yaitu memori jangka pendek yang berfungsi menyimpan informasi sementara dan memiliki kapasitas terbatas. Menurut George Miller, kapasitas memori jangka pendek hanya mampu menampung sekitar 7 unit informasi, yang dikenal sebagai konsep the magic number 7 plus minus 2. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang, tempat penyimpanan informasi dalam jangka waktu lama. Informasi yang sering diulang, dipahami, dan dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya akan lebih mudah tersimpan di bagian ini. Selanjutnya yaitu ada tahapan pemrosesan informasi. Robert Judge menjelaskan bahwa pemrosesan informasi dalam belajar melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah penerimaan stimulus, yaitu ketika individu memperhatikan informasi yang datang dari lingkungan. Yang kedua adalah akuisisi, informasi mulai dipahami dan dikodekan ke dalam memori jangka pendek. Tahap ketiga adalah penyimpanan, yakni proses menempatkan informasi ke dalam memori jangka panjang agar dapat diingat kembali. Dan tahap yang keempat adalah retrieval, yaitu kemampuan individu untuk mengakses kembali informasi yang telah disimpan ketika dibutuhkan, misalnya saat mengerjakan ujian ataupun memecahkan masalah, problem solving. Selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran di kelas, teori pemrosesan informasi ini memberikan kontribusi penting bagi guru dan siswa. Guru diharapkan mampu merancang kegiatan belajar yang memperhatikan bagaimana siswa menerima dan mengolah informasi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain yaitu menyajikan materi dengan menarik dan terstruktur, menggunakan media visual dan contoh konkret, memberikan pengulangan dan latihan secara berkala, serta memberikan umpan balik agar siswa dapat memperkuat pemahaman dan memori jangka panjangnya. Nah, dengan cara ini, informasi tidak hanya sekedar diterima saja, tetapi benar-benar dipahami dan diingat secara mendalam. Dalam teori ini terdapat kelebihan dan keterbatasannya. Teori pemrosesan informasi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, teori ini menjelaskan proses berpikir manusia secara sistematis dan logis. Kedua, teori ini relevan nih dengan pembelajaran modern berbasis teknologi. Lalu yang ketiga, teori ini menekankan pentingnya strategi kognitif dalam proses belajar. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, seperti kecenderungan melihat proses berpikir secara linear, belum menjelaskan perkembangan otak secara mendalam, serta kurang mempertimbangkan peran emosi dalam proses belajar. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan nih, bahwa teori pemrosesan informasi ini memang menjelaskan bagaimana manusia itu menerima, memproses, dan menyimpan informasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Dengan memahami teori ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif
Karena belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga harus dapat memproses informasi secara bermakna. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat semua.